Assalamualaikum semuanya. Kapan lagi kalian buat puding coklat senyoklat ini modal cuma 23.500 dapat 20 porsi. Apalagi porsinya itu 150 ml cup saus teman-teman. Itu lumayan gede banget. Ini tuh nggak cuman gede tapi rasanya bener-bener enak nyoklat lah. Pokoknya kalau kalian suka sama puding apalagi sama rasa coklat, sok langsung aja recook sih. Apalagi kalau teman-teman mau buat kejutan gitu kan, apa acara-acara gitu, menurut aku worth it banget buat dicobain. Ini tuh rasanya enak banget. Pokoknya buat kalian penasaran, yuk langsung aja kita tonton videonya sampai habis. Pasti ya, langkah pertama kita langsung aja siapin panci yang lumayan gede teman-teman. Soalnya ini nanti tuh banyak banget gitu hasilnya. Di sini aku ada coklat di sisi atau coklat batang kurang lebih 100 gram. Langsung aja aku masukin semuanya. Dan di sini juga aku ada coklat bubuk. Untuk coklat bubuknya aku pakai merek Dodo kalau nggak salah ya. Jadi per 100 gram tuh cuman 4.000-an lebih dikit lah, nggak sampai 5.000. Di sini untuk coklat bubuknya aku cuman pakai 2 sendok makan aja. Kalau teman-teman mau pakai yang premium boleh, terserah kalian. Pasti rasanya lebih nyoklat lagi ya. Terus lanjut di sini aku ada 300 gram gula pasir. Kalau teman-teman pengen coklatnya samaan kayak aku, cek langsung aja di deskripsi ya teman-teman ya untuk mereknya ya. Terus di sini aku ada Nutrijel coklat yang 20 gram kalau nggak salah. Ini yang kecil gitu teman-teman. Kalau yang kecil kayak gini tuh harganya mulai 1.800 sampai 2.500. Pokoknya pinter-pinter kalian aja belinya di mana. Ini aku pakai 2 bungkus. Kita masukin semuanya ya. Harus rasa coklat teman-teman biar rasanya tuh lebih nyoklat. Terakhir di sini aku ada agar-agar powder, bukan terakhir maksud aku pakai 2 produk gitu loh, Nutrijel sama satelit gitu maksudnya. Ini aku pakai yang plain, yang 5 gram kalau nggak salah. Setelah semua bahan masuk, maksud aku bahan keringnya masuk, kita langsung aja aduk seperti ini. Ini semua bahan kering udah masuk semua ya teman-teman ya, termasuk coklat batang juga. Sebenarnya coklat batang dimasukin terakhir nggak apa-apa, tapi ya nggak usah lah ya. Kita aduk dulu. Setelah diaduk kita langsung aja masukin 500 ml susu full cream. Aku pakai merek Indomilk kalau nggak salah. Dan di sini juga aku ada air. Untuk air yang aku pakai kurang lebih 1,5 liter. Bayangin dong. Padahal airnya tuh bener-bener super banyak banget, tapi nanti hasil pudingnya tuh bener-bener nyoklat abis. Kalau kalian nggak percaya, sok langsung aja recook sekarang juga. Bahan-bahannya bener-bener simple banget teman-teman. Kalau semuanya udah masuk, kita langsung aja aduk dan kita langsung aja masak seperti biasa. Ini harus banget diaduk-aduk ya di awal ya, biar pudingnya atau Nutrijelnya tuh nggak bergerindil. Jadi di awal sampai akhir ini kita harus banget diaduk. Kalau panci kalian tipis, ini bakalan cepet banget mendidihnya. Cuman di sini tuh panci aku tebel banget teman-teman, jadi agak pegel gitu loh berdiri sambil ngaduk ini terus. Tapi menurut aku worth it sih sama rasanya. Ini kalau menurut kalian Nutrijelnya udah mendidih, kita langsung aja matiin kompornya ya. Di sini setelah matiin kompornya, teman-teman jangan lupa siapin sendok atau centong sup gitu. Kita buang buihnya teman-teman. Ini nanti kalau buihnya nggak dihilangin, puding kita tuh nggak bakalan mulus gitu atasnya. Jadi kalau teman-teman pengen pudingnya tuh mulus, jangan lupa buang buih yang di atas. Aku tahu awalnya juga sayang banget kalau dibuang ya gitu kan, lumayan soalnya. Tapi kalau nggak dibuang, nanti puding kita tuh kualitasnya jelek gitu loh, nggak terlalu bagus. Jadi biar pudingnya hasilnya maksimal, jadi aku bakalan buang dulu buihnya kayak gini. Jadi ini aku buang buihnya setelah Nutrijelnya mendidih. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, soalnya kalau udah mendidih buihnya tuh lebih banyak gitu daripada tadi kita buang, pasti buihnya tuh terus muncul gitu. Jadi ini biar simple aja, aku buang buihnya kayak gini pas dia tuh bener-bener udah mendidih kayak gini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, aku cara ngebuang buihnya tuh kayak gini aja. Sebenarnya bisa tunggu dia agak sedikit beku atasnya terus kita buang, tapi menurut aku itu lebih boros nggak sih? Jadi lebih hematan kayak gini. Maksud aku kalau nunggu keras pasti bakalan banyak yang kebuang, tapi kalau kayak gini kan kita menghemat ya. Tapi kalau dikonsumsi sendiri nggak harus seperfect seperti yang punya ya, bisa langsung aja dicetak. Cuman karena di sini tuh
butuh tampilan, jadi harus dibuang buihnya. Jadi kalau teman-teman mau ada acara arisan nih gitu kan, mending buat ini aja teman-teman. Hasilnya benar-benar super cantik dan enak. Pokoknya kalian ikutin aja step by stepnya yang aku kasih, dijamin deh rasanya pasti bakal lembut banget. Ini karena hasilnya tuh banyak ya, jadi agak lama nih ngebuang buih aja. Pas di akhir-akhir kayak gini tuh kita harus telaten dan sabar. Kalian bisa lihat sendiri ya, agak repot gitu kalau udah mau habis teman-teman. Kalau udah selesai dibuang semuanya, kita langsung aja siapin bungkusannya. Di sini untuk bungkusannya aku pakai saus cup yang ukuran 150 ml ya. Ini dia kurang lebih bentukannya, dia tuh udah ada tutupnya tuh kayak gini ya teman-teman ya. Tutupnya tuh seharusnya nempel sih, cuman itu tadi kayak ketarik deh, copot gitu loh teman-teman. Kita langsung aja tata-tata kayak gini dan kita langsung aja ambil puding yang udah kita dinginin. Nggak didinginin sih, ini sengaja aku agak biarin sebentar gitu loh biar nggak terlalu panas, tapi atasnya tuh udah ada endapan aja, tapi nggak apa-apa, kita pinggirin aja kayak gitu bisa ya. Soalnya kalau mau dibuang sayang teman-teman, jadi ini dipakai terakhir aja lah ya, kita biarin aja dan kita langsung aja isi cup yang udah kita siapin tadi. Jangan terlalu penuh teman-teman, soalnya kalau terlalu penuh juga menurut aku tampilannya kurang cantik. Dan yang kedua, kalau teman-teman mau pakai topping lagi itu masih ada space gitu loh. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, ini aku ngisi-ngisinya kayak sebenarnya random sih. Ini kalau teman-teman nggak mau pakai cup saus, bisa pakai cup es krim seperti biasa. Cuma menurut aku kalau pakai cup es krim, kalau mau dijual harga 4 sampai 5.000 tuh menurut aku kurang premium gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian pengen puding kalian tuh ada harganya, mending kemasannya dibagusin aja. Ini setelah aku bungkusin semuanya, jadinya sekitaran 20 bungkus. Ini kita dinginin sampai bener-bener dingin. Kalau udah dingin baru kita tutup biar dia tuh nggak ngembun teman-teman. Jadi kalau masih panas ditutup terus dia ngembun, nanti dia berair. Jadi nggak bisa mau nggak mau kita tunggu dulu sampai dia bener-bener dingin. Setelah dingin masukin kulkas biar dia tuh seger di tenggorokan. Setelah itu kita langsung aja review. Ini tuh jigli gitu loh teman-teman, kayak tahu kan khasnya puding tuh gimana sih, kayak bergoyang-goyang gitu loh. Kalau digerak-gerakin dia kokoh tapi goyang-goyang gitu. Dan ini langsung aja aku review ya, tuh kayak gini. Ini tadi seharusnya dibersihin dulu sih sisa tetesannya biar lebih cakep gitu, tapi nggak masalah lah ya. Ini kalau kalian beli di toko kue atau ada yang brand-brand gitu, pokoknya ada toko kue yang jualan dessert yang ada brandnya, biasanya kayak gini tuh 15 sampai 18.000. Tapi kalau teman-teman recook sendiri kayak gini, ini tuh harganya nggak sampai 1.500 teman-teman. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini tuh glowing banget. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tuh pernah beli, rasanya tuh nggak sepekat ini teman-teman. Ini tuh enak banget, seriusan deh. Apalagi ini tuh bener-bener jigli-jigli gitu loh. Pokoknya ini tuh enak banget lah. Dan menurut aku lumayan premium gitu. Apalagi tuh kalau ngeliat modal ya, ini tuh modalnya per satu cupnya ini tuh nggak sampai 2.000. Bayangin dong, ini tuh enak banget. Kalau kalian nggak percaya langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.